Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Farezi, berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 2013-60047, kelas BSA 5B. Baik, saya sekarang akan memaparkan perihal lahja al-Arabiyah. Jadi teman-teman, bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit yang masih memelihara karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Namun bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya itu. Ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa Semit lainnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempengaruhi juga bahasa Arab sehingga lahirlah beberapa dialek bahasa Arab. Ini dari satu sisi. Akan tetapi dari sisi lain, bahasa Arab telah berkembang menjadi lingua franca dengan jazirah Arab. Sisi pertama terjadi pada bahasa-bahasa yang dipergunakan sehari-hari oleh setiap suku, baik dalam hal-hal yang umum atau masalah pribadi. Sisi kedua adalah bahasa yang dipergunakan oleh para penyair. Bahasa inilah yang menjadi lingua franca dan hampir saja bebas dari dialek. Bahasa ini disebut dengan bahasa fusha. Para ahli sudah terbiasa memberi nama setiap dialek yang dipakai suku-suku Arab kecuali dialek Quraisy. Berikut ini beberapa nama dialek dalam bahasa Arab. Yang pertama itu dialek istinto. Istinto adalah membaca ain sukun dengan nun sukun apabila berdampingan dengan to. Contohnya, a'to yang maknanya memberi dibaca menjadi anto. Yang kedua itu di dialek taltalah. Taltalah adalah gejala bahasa untuk mengkasrahkan huruf mudhara'ah. Contohnya, ana ya'lamu, ya seharusnya ana a'lamu. Nahnu ya'lamu, ya seharusnya nahnu na'lamu. Yang ketiga itu dialektika syanshanah. Istilah ini dinisbatkan kepada dialek Yaman. Syanshanah adalah fenomena mengganti huruf kaf dengan shin. Sebagian orang Yaman ketika di Arafah ada yang mengatakan Allahumma labbaik. Maksudnya adalah Allahumma labbaik. Yang keempat itu dialek Tamtaniyah. Laqab ini dinisbatkan kepada kabilah Toyya, dan kabilah-kabilah Himyar di bagian selatan Jazirah Arabia. Tamtaniyah adalah gejala mengganti lam ta'arif menjadi mim sukun. Yang kelima yaitu aja-aja. Aja-aja adalah mengganti ya bertasydid dengan jim. Contohnya al-ashi diganti menjadi al-ashij. Yang keenam dialek tiga an-anah. An-anah ini dinisbatkan kepada suku Tarnim, Qosh, Asad, dan suku-suku yang sekitarnya. Namun yang terkenal an-anah ini dinisbatkan kepada Tamim. An-anah ini adalah mengganti hamzahnya anna menjadi ain. Yang ketujuh yaitu fahfahah. Fahfahah adalah gejala kebahasaan untuk mengganti ha dengan ain. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Hudzail. Yang ke-8 itu qit'ah. Dialek qit'ah ini dinisbatkan kepada suku Toyya. Yang dimaksud dengan qit'ah adalah memotong suatu kata sebelum huruf akhir. Contohnya, ya abal hukka, yang seharusnya ya abal hukum gitu. Yang ke-9 kashkashah. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah. Dan mudar juga dinisbatkan kepada bahasa Rabi'ah dan mudar. Yang ke-10 kasyikah. Ya, dialek ini teman-teman dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah dan mudar. Juga dinisbatkan kepada suku Bakar, Bani Ammar, dan sebagian suku Asad. Yang ke-11 ada namanya dialek Lakaniyah. Yang dimaksud dengan lakaniyah ini adalah kekurangan fasihan dalam berbicara
atau berat lidahnya untuk berbicara. Dialek yang ke-12, dialek apa teman-teman? Yaitu dialek Watam. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah di Yaman. Dialek yang ke-13 yaitu namanya dialek Wakam. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah. Sebagian suku Kalab dan Bakar bin Wa'il, Wakam adalah membaca kasroh kaf yang ada pada domir mukhatabin. Kum apabila didahului oleh kasrah atau ya. Contoh, bikum menjadi bikim, alaikum menjadi alaikim. Yang ke-14, al-waham. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Kalb. Yang dimaksud dengan dialek al-waham ini apa? Yaitu membaca kasroha yang ada pada domir ghaibin muttasil. Yang mana tadi contohnya kawan-kawan, bainahum, alaihum, yang hum itu diganti membaca menjadi him. Itulah dialek yang terakhir cara membaca seperti itu. Mungkin dari macam-macam dialektika atau lahjah Arabiyah kita gali sedikit sejarah yang mana yang banyak mengambil andil besar mengenai Arab Fusha ini adalah suku Quraisy, yang mana ketika mereka di musim haji berdatangan dan menemui dari berbagai suku dan mengambil bahasa yang baik didengarnya dan dipakai oleh suku Quraisy sendiri, makanya bisa dibilang suku Quraisy tersebut adalah suku yang paling fasih. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada lahjah Arabiyah. Saya cukupkan sedemikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.